Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultana Sanika Rumah dengan NIM akhir 41. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai pengujian analisis kadar abu dan mineral dengan metode titrasi EDTA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh manusia itu memerlukan nutrisi ataupun zat gizi, di mana nutrisi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada nutrisi dalam jumlah banyak atau makronutrients, dan juga nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, yaitu mikronutrients. Makronutrien sendiri itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sementara mikronutrisi itu ada vitamin, mineral, dan juga phytochemicals. Di sini saya akan membahas lebih jauh mengenai mineral. Apa itu mineral? Mineral merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh terdapat dalam sayur dan juga buah-buahan. Walaupun mineral termasuk dalam mikronutrients, jumlah sedikit dalam tubuh yang diperlukan, namun mineral ini sangat berfungsi bagi tubuh, di mana berfungsi dalam pemeliharaan tubuh baik pada tingkat sel, jaringan organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Untuk mineral makro itu kebutuhan sehari-harinya dibutuhkan lebih dari 100 mg, sedangkan kalau mineral mikro itu kurang dari 100 mg. Mineral makro itu ada beberapa jenis, yaitu ada sulfur, fosfor, magnesium, natrium, kalium, kalsium, dan juga klorida. Sedangkan kalau mineral mikro itu ada besi, seng, tembaga, yodium, mangan, selenium, dan sebagainya. Nah, mineral itu bisa ditemukan pada sayur-sayuran, buah-buahan, daging seperti ikan, daging merah, ataupun ayam. Nah, total mineral dalam suatu bahan pangan disebut dengan kadar abu, di mana semakin tinggi kadar abu, biasanya kualitas bahan pangan tersebut akan semakin buruk. Itulah mengapa dibutuhkannya analisis kadar abu dan juga mineral. Analisis kadar abu merupakan parameter mutu kimia yang menentukan total mineral anorganik dalam sampel setelah pembakaran bahan organik. Tujuannya itu untuk mengetahui kandungan mineral, nilai gizi, kemurnian, dan kualitas bahan pangan ataupun produk olahan. Nah, ada beberapa metode analisis kadar abu dan juga mineral. Yang pertama ada pengabuan kering, yang kedua ada pengabuan basah, gravimetri, di mana digunakan untuk menganalisis klorida atau kalsium, kemudian ada titrasi EDTA, yang digunakan untuk menganalisis kesadahan dari ion Ca+ dan Mg2+, kemudian ada kolorimetri untuk menganalisis fosfor, dan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Di sini kita akan membahas titrasi EDTA, yaitu etilen, ediamin, ether, tetraasid. Titrasi EDTA itu disebut juga dengan titrasi kompleks simetri, yang merupakan titrasi berdasarkan pembentukan kompleks antara ion logam multivalen dan juga ligan larut air. Ligan adalah senyawa dengan pasangan elektron bebas yang dapat membentuk ikatan dengan ion logam, khususnya logam dengan subkulit penuh yang belum terisi sepenuhnya. Nah, untuk reaksi ini sendiri itu termasuk dalam reaksi asam basa Lewis. Contohnya, EDTA adalah ligan heksadentat dengan 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen penyumbang. Untuk prinsipnya sendiri itu adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan logam yang awalnya itu warna merah muda menjadi warna biru. Kemudian untuk penerapan titrasi EDTA sendiri itu bisa dilakukan untuk menguji kesadahan air. Untuk prosedur kerja sendiri itu adalah dengan penuangan 60 ml sampel air, kemudian ditambahkan dengan 4 ml retan buffer pH 10. Fungsi buffer sendiri itu adalah untuk menstabilkan kompleks yang terjadi antara ligan EDTA dengan kation Ca2+ yang ada dalam sampel.
Namun, jika pH-nya terlalu tinggi, dapat menyebabkan ion-ion kesadahan hilang dari larutan dan terjadinya pengendapan CaOH2. Kemudian setelah itu dilakukan dengan penambahan 3 tetes indikator EBT 0,5%. Untuk penambahan indikator EBT sendiri itu untuk menghasilkan warna pink atau merah muda yang akan nanti keluar saat titrasi. Kemudian barulah dilakukannya titrasi dengan larutan EDTA 0,01 m sampai berwarna biru. Titrasi dengan EDTA itu berfungsi sebagai pengompleks ion Ca dan juga Mg yang akan terikat sebagai kompleks. Titik akhir titrasi yaitu bila seluruh ion Ca dan Mg sudah terikat oleh EDTA larutan yang berwarna merah anggur maupun merah muda, kemudian menjadi warna biru sebagai titik akhir titrasi. Selanjutnya, volume EDTA yang terpakai dicatat dan dihitung kesadaran total air yang dinyatakan dalam ppm CaCO3. Untuk perhitungan kesadaran air sendiri itu dapat menggunakan rumus kesadaran air dalam ppm sama dengan miligram CaCO3 dibagi volume sampel dalam bentuk mili dikali dengan 10 pangkat 6. Dan perlu diketahui bahwa 1 mili EDTA sama dengan 1 miligram CaCO3. Di mana jika hasil ppm semakin tinggi, berarti kesadaran airnya itu semakin tinggi, yaitu Ca2 dan Mg2+ dalam airnya itu berarti semakin banyak pula. Kemudian untuk reaksi kimia dalam kesadaran air sendiri itu adalah CaHCO3 2 kalsium bikarbonat yang bereaksi dengan Na2CO3 natrium karbonat atau soda abu akan menghasilkan CaCO3 yaitu kalsium karbonat dalam bentuk endapan dan juga 2NaHCO3 yaitu natrium bikarbonat. Nah, metode titrasi EDTA ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana untuk kelebihannya itu yang pertama murah dan efisien, kemudian larutan dari EDTA itu stabil dan mudah larut, cepat dan sederhana, analisis Ca2 dan juga Mg2+ itu dapat dilakukan secara sekaligus dan bisa digunakan di banyak laboratorium. Namun kekurangannya, metode titrasi EDTA ini akurasinya rendah jika dibandingkan dengan metode SSA. Kemudian batas deteksinya lebih tinggi. Terus untuk titrasi akhirnya itu memerlukan ketajaman pengamatan yang visual. Dan juga untuk titik akhir titrasinya mudah hilang. Kemudian indikator yang digunakan itu perlu sensitivitas yang tinggi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.